Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelas PAI 5C dengan saya sendiri Rosi Anggara dengan NIM 2311069 dan sebelah kanan saya. Dan saya nama Erlangga dengan NIM 2311077. Dan saya Zaki dengan NIM 3110093. Baiklah, jadi pada video kali ini kami akan menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif yang diampuh oleh Bapak Prianggo. Nah, jadi untuk judulnya sendiri yaitu adalah tentang observasi mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9B di MTS An-Najah Desa Petaling. Nah, jadi langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman kita kepada Zaki, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah kami observasi mengenai dasar teori dari observasi kami pada UTS kali ini. Langsung saja metode penelitian. Yang pertama unit penelitian campuran. Nah, pada hakikatnya metode penelitian campuran merupakan penerapan kombinasi dari integrasi dua metode penelitian, yakni metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan apakah dan metode kuantitatif untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah dalam suatu proyek penelitian. Nah, penelitian yang mengadopsi metode campuran seyogianya memperhatikan bahwa implementasi metode campuran bukan sekedar menggabungkan data dan menguatkan hasil, tetapi yang perlu dicermati adalah temuan dari penggabungan data dan metode bisa memberikan hasil efektif. Secara substansi ada dua faktor fundamental dalam penerapan metode penelitian campuran, yakni faktor perancangan penelitian dan faktor kompetensi peneliti. Nah, penelitian metode campuran memiliki rancangan khas menurut Leach and Onwubuzi. Penelitian campuran mempresentasikan fungsi tiga dimensi, terdiri dari yang pertama ada bobot pencampuran atau sebagian versus seluruh, orientasi waktu atau bersamaan versus sekuensial, dan yang ketiga ada status, seimbang versus dominan. Nah, rancangan transformasi data bermakna melakukan perubahan dengan tujuan penyesuaian rangkaian data kuantitatif ke kuantitatif melalui proses kuantitatif dan sebaliknya melalui proses kualitasi untuk perubahan data kuantitatif ke kualitatif. Tantangan utama dalam metode campuran adalah mengintegrasikan data yang dikumpulkan dari beberapa metode, sehingga integrasi adalah atribut penting dan unik metode campuran karena peneliti tidak membuat konsep dan melaporkan komponen secara terpisah, tapi menggabungkannya dalam satu kesatuan tadi, kemudian dirancang dan diproses secara dinamis dan interaktif atas dua paradigma yang berbeda. Nah, terus yang kedua lokasi dan subjek. Nah, untuk lokasi observasi kami yaitu ada di MTS An-Najah di Desa Petaling. Nah, dan untuk subjek penelitian kami adalah siswa kelas 9B yang berjumlah 29 orang. Nah, untuk teknik pengumpulan data yang pertama ada kuesioner. Kuesioner adalah alat untuk berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok orang secara sistematis. Nah, untuk kuesioner yang telah kami berikan kepada peserta didik yang ada di MTS An-Najah itu sebanyak 20 soal. Nah, terus yang kedua ada observasi. Observasi adalah mengemukakan observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan, baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan. Terus yang keempat ada wawancara. Wawancara adalah komunikasikan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tahap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interview dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Nah, dalam pertemuan ini wawancara dilakukan terhadap guru pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan pada siswa kelas 9B. Nah, terus yang keempat ada teknik analisis data.
Statistik dalam arti luas adalah suatu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data menjadi kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis yang dikumpulkan atau statistika yang digunakan, menganalisis data sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk generalisasi pada populasi. Terus ada analisis tematik. Nah, analisis tematik campuran merupakan jenis analisis yang menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif serta dapat memadukan analisis tematis yang berfokus pada makna eksplisit dari kata dan analisis laten yang menelaah makna tersirat di balik kata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang sedang dikaji. Nah, penelitian ini menerapkan analisis tematik campuran, di mana data yang diperoleh dari responden terlebih dahulu ditulis dan kemudian diolah melalui proses pengkodean. Hasil kode tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Berdasarkan kategori inilah peneliti mulai merumuskan tema-tema utama. Setelah tema terbentuk, dilakukan peninjauan ulang untuk memastikan bahwa tema yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan data yang ada. Tahap akhir berupa penyusunan laporan yang membuat penjelasan setiap tema disertai kutipan data sebagai bukti pendukung interpretasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baiklah, kalau untuk pembahasan pertama terkait dengan teori yang kami gunakan dalam observasi kali ini. Dan untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu akan saya sampaikan sendiri terkait dengan hasil dan pembahasan dari observasi kami pada kali ini. Jadi untuk datanya sendiri kami mengambil sampel siswa kelas 9B yang berjumlah 29 orang. Nah, dari ke-29 orang ini telah mengisi beberapa pertanyaan dan kuesioner dan menghasilkan MEAN ataupun rata-ratanya yaitu di angka 76,38 dan standar deviation yaitu ada di angka 10.632. Untuk uji validitas dan reliabilitas itu akurat 100% dan reliability statistiknya ada di angka 848 dengan itemnya sejumlah 20. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis yang telah kami gunakan pada data kuantitatif diperolehlah temuan bahwa kebanyakan siswa kelas 9B MTS An-Najah ini menunjukkan tingkat minat belajar mereka tergolong cukup tinggi terhadap mata pelajaran akidah akhlak. Ya, hal ini karena bisa dilihat bahwa skor minat belajar siswa yang mencapai 76 dengan standar deviasi sebesar 10 yang berarti menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi dan minat belajar yang baik serta ketertarikan yang kuat dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak. Dan nilai rata-rata tersebut juga mencerminkan adanya kecenderungan positif terhadap pelajaran tersebut, di mana siswa tidak hanya tertarik pada aspek kebahasaan semata, tetapi juga pada nilai-nilai religius dan budaya Islam yang terkandung dalam materi akidah akhlak itu sendiri. Dan temuan ini memperlihatkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di kelas 9B di MTS An-Najah itu relatif efektif dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Faktor-faktor seperti strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, suasana kelas yang kondusif, serta dukungan lingkungan belajar yang baik kemungkinan besar turut berperan dalam membentuk sikap positif siswa terhadap mata pelajaran akidah akhlak ini. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru mampu menciptakan interaksi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Dan selain itu, hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan telah memenuhi kriteria keandalan dan keakuratan yang diperlukan untuk dalam penelitian kuantitatif.
Jadi secara keseluruhan, hasil ini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk melanjutkan tahap analisis berikutnya serta memberikan gambaran objektif tentang tingkat minat belajar siswa terhadap pelajaran akidah akhlak di MTS An-Najah di kelas 9B. Baiklah, itulah penjelasan ataupun pembahasan kedua terkait dengan hasil atau temuan data observasi kami, dan selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh teman kita Erlangga. Kepada Erlangga kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjuti materi ketiga, yaitu adalah temuan kualitatif. A. Untuk guru mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, tentang minat belajar siswa. Pertanyaan, menurut Ibu, bagaimana tingkat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran akidah akhlak di kelas ini? Jawabannya mereka adalah, secara keseluruhan, saya melihat bahwa siswa di kelas ini memiliki minat yang cukup tinggi terhadap mata pelajaran akidah akhlak. Mereka terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam berdiskusi, dan menunjukkan semangat yang baik saat kegiatan berlangsung. Terus yang kedua, tentang metode dan media mengajar. Pertanyaan, metode pengajar apa yang paling sering itu digunakan? Menurut Ibu, metode mana yang paling efektif untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam pelajaran akidah akhlak? Jawabannya adalah, saya lebih sering menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Menurut saya, metode ini sangat efektif karena siswa dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran akidah akhlak, saling bertukar pendapat dan memahami nilai akhlak melalui pengalaman bersama. Terus yang ketiga, tentang karakter guru dan lingkungan. Pertanyaan adalah, jika Ibu harus menilai aspek karakter atau sikap Ibu, yang mana yang paling disukai siswa dan dianggap mendukung proses belajar mereka? Jawabannya adalah, siswa sering mengatakan bahwa sikap saya yang ramah dan terbuka membuat mereka merasa nyaman, mereka merasa bebas untuk bertanya dan berdiskusi. Terus yang keempat, tentang motivasi internal. Pertanyaannya adalah, selain dari cara mengajar Ibu, menurut Ibu, apa faktor internal dari siswa yang paling besar memengaruhi semangat mereka belajar akidah akhlak? Jawabannya adalah motivasi intrinsik siswa, seperti rasa ingin tahu tentang nilai-nilai moral dan keinginan untuk memperbaiki akhlak, sangat mempengaruhi semangat mereka dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang B, untuk siswa. Yang pertama adalah perasaan terhadap pelajaran akidah akhlak atau minat internal. Pertanyaannya, seberapa suka kamu dengan pelajaran akidah akhlak? Jawabannya, saya sangat menyukai pelajaran akidah akhlak karena membuat saya lebih memahami nilai-nilai agama dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, pengaruh metode dan media Ibu guru. Pertanyaannya, dari semua cara mengajar Ibu guru akidah akhlak, cara seperti apa yang paling membuat kamu mudah memahami pelajaran dan tidak merasa jenuh? Jawabannya, saya paling suka saat Ibu menggunakan metode diskusi dan permainan edukatif. Dengan cara itu, pelajaran jadi lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Terus yang ketiga, pengaruh karakter Ibu guru dan lingkungan kelas. Pertanyaannya, hal-hal baik apa yang dari sikap atau karakter Ibu akidah akhlak yang membuat kamu merasa nyaman dan semangat belajar? Jawabannya, saya suka Ibu yang lembut, sabar, dan selalu memberi semangat. Itu membuat saya merasa dihargai dan berani mengemukakan pendapat. Terus yang kedua, temuan kualitatif. Yang pertama, minat dan kecintaan terhadap pelajaran akidah akhlak. Kutipannya, saya sangat menyukai pembelajaran akidah akhlak karena membuat saya lebih memahami nilai-nilai agama dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keterangannya, siswa menunjukkan minat dan kecintaan yang tinggi terhadap pelajaran akidah akhlak. Pelajaran ini dianggap bermakna karena membantu mereka memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan penerapannya dalam perilaku sehari-hari. Terus yang kedua, pengalaman belajar yang menyenangkan. Kutipan, saya paling suka saat mempelajari kisah-kisah teladan dari Nabi dan sahabat karena sangat menginspirasi, tapi saya kurang suka bagian yang terlalu banyak hafalan karena kadang membuat saya cepat bosan. Yang ketiga, metode pembelajaran yang efektif. Kutipannya, saya paling suka saat Ibu menggunakan metode diskusi dan permainan edukatif. Dengan cara itu, pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan mudah dimengerti.
keterangannya, metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi dan permainan terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa terhadap materi akidah akhlak. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran. Kutipannya, ya sering. Misalnya saat ibu memutar video tentang akidah akhlak, saya jadi lebih paham dan termotivasi untuk menirunya. Keterangannya, pemanfaatan media seperti video dan gambar membantu siswa memahami nilai-nilai akidah akhlak secara lebih kompleks dan menarik, sekaligus menumbuhkan motivasi untuk meneladani perilaku baik. Yang kelima, karakter ibu guru yang mendukung. Kutipannya, saya suka sikap ibu yang lembut, sabar, dan selalu memberi semangat. Itu membuat saya merasa dihargai dan berani mengungkapkan pendapat. Keterangannya adalah, siswa menilai karakter ibu guru yang ramah, sabar, dan suportif, menciptakan suasana yang belajar yang nyaman. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk aktif bertanya dan berpendapat dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang keenam, lingkungan kelas yang positif. Kutipannya, lingkungan kelas sangat mendukung, teman-teman saya juga aktif, jadi saya merasa bebas untuk bertanya dan berpendapat. Keterangannya, suasana kelas yang romanis dan dukungan antar teman menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hal ini membuat siswa merasa percaya diri untuk berinteraksi. Yang terakhir, motivasi pribadi untuk belajar. Kutipannya adalah, saya ingin memahami nilai-nilai akhlak yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keterangannya, motivasi instruksi siswa untuk belajar akidah akhlak muncul dari keinginan untuk memperdalam pemahaman agama dan mengamalkan ajaran akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa sebanyak 76% siswa memiliki tingkat minat belajar yang tergolong tinggi. Sementara itu, temuan kualitatif memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai penyebab di balik data tersebut, seperti adanya motivasi dari dalam diri siswa serta menerapkan metode pembelajaran yang menarik oleh guru. Dengan demikian, data kuantitatif memberikan gambaran umum mengenai tingkat minat belajar, sedangkan data kualitatif melengkapi dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu saja dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadilah itulah beberapa penjelasan terkait dengan hasil observasi kami, mulai dari teori dasarnya, datanya, dan data kuantitatifnya dan data kualitatifnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas UTS pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata ataupun sikap kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami sama-sama mohon ampun. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.